wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan drama materinya tentang sistem reproduksi pria dengan tema perbedaan penis, penis patah, dan penis beko. Dengan saya, Ruby sebagai dokter. Saya Benita Widya Ramadhani selaku dokter Reta. Di sini saya Gubernur Harian berperan sebagai Gamma. Saya Pio Karunia berperan sebagai Alpha. Saya Muhammad Hasbi berperan sebagai Beta. Saya Yukas Aditya akan berperan sebagai Delta. Selamat menyaksikan, guys. Alfa, Beta, Delta, dan Gamma adalah 4 orang laki-laki yang bersahabat sejak SMP. Karena telah lama bersahabat, tidak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Hingga keluarga mereka pun sudah tidak heran jika mereka seenaknya keluar masuk ke rumah mereka. Kini mereka sudah berumur 29 tahun, tapi tikah mereka masih seperti anak SMA. Malam ini, tepat pukul 8, mereka memilih berkumpul di sebuah angkringan yang dekat dengan alun-alun kota. Namun jam sudah menunjukkan pukul 9, tapi baru 1 orang yang hadir, yaitu Delta. Ada. Anak-anak pada kemana sih? Jam segini belum datang. Padahal janjinya jam 8. Nah, datang juga kalian. Kemana sih jam segini baru datang? Baru udah nungguin di sini sama bodoh. Sorry, kalau tadi juga non. Jadi dia sorry cuma telat 1 jam doang kan. 1 jam udah semua. Udah. BTW, kalian apa kabar? Rumah lebih baik. Oh iya, Gam. Bulan depan lu katanya mau tunangan ya? Iya kata ortu sih bulan depan itu waktu yang pas buat tunangan. Beta udah tunangan. Gama juga mau tunangan dan gua udah nikah sih. Saya satu aja belum ada kepastian. Gua dikatain lagi. Tunggu tanggal mainnya aja ya, Som. Gam, lu udah tes fisik kan? Udah coy, kata dokter sih nggak kena penyakit AIDS atau yang masalah seks lainnya. Del, boleh tanya surat tuh nggak? Lebih banget dah padahal tinggalnya doang. Ini pas udah nikah, memangnya bentuk itu penis itu berpengaruh ya pas berhubungan? Set ditanyanya. Coy, aku tanya gini soalnya Delta lebih berpengalaman. Waduh gue, itu mah tergantung selera. Selera gak tuh? Tuh, sekali emang kenapa dah? Aku cuma beko kah? Aduh, gimana ya? Aduh, bukannya bener lagi. Gini, takutnya ya, pas udah nikah, pasangan itu kecewa kalau bentuknya gitu. Jadi, aku tanya ke adik, ternyata masalahnya ada selera. Masa aku tak jaga dia masalahnya ada selera, mana udah bre? Gak apa-apa, Gam. Udah nekat aja. Udah nekat gasmu. Memangnya ada tempat buat ngurusin ya? Bawa orang aja, Gam. Nah, bener. Gam tadi lurusin. Lu kira udah motor apa? Coba lu cek di Google. Nah iya juga ya, bentar. Dengan cepat, Gamma membuka handphonenya dan membuka aplikasi berlogo G warna-warni. Oh ternyata bisa dengan cara iklan dijahit. Ada juga yang non bedah. Nanti gua coba yang non bedah deh di rumah. Ngomong-ngomong soal bedah, lu pernah dibedah gara-gara peta penis kan? Iya coy, kata dokter katanya harus bedah. Bentar, peta penis itu gimana dah? Peta penis itu Nah, dengan itu sobeknya tuh di kakak budinya. Di kakak budinya itu selaput di bawah penis yang berfungsi untuk melebarkan dan memanjangkan penis. Ketiga, enggak. sama. Tapi pas udah bedah kamu langsung sembuh kan? Iya, tapi pas belum dibedah tuh penis gue susah ereksi dan kadang keluar darah. Sakit banget dah pokoknya. Buat dulu ya. Makanya jangan masturbasi berlebihan. Nah juga Pak, nanti gue bakal hati-hati deh. Kalian berdua juga lebih hati-hati kalau berhubungan. Kalau Alfa sudahlah, masih jomblo dia. Kalian mulu gua. Gua pulang dulu ya. Gak mau kemana? Ini takut dikunci pintu sama. Ya udah, gua pamit dulu ya. Lah pada pulang, gua ngikut dah. Sepulang nongkrong, mereka semua beristirahat di rumah masing-masing. Gamma, dengan tubuh berbaring dan tangan di belakang kepala, ia tak bisa tidur karena terngiang-ngiang dengan perkataan temannya tadi. Ia berguling-guling ke kanan ke kiri, tapi matanya tak menunjukkan tanda-tanda akan tidur. Wah, tadi cantik banget ya. Nanti, gimana ya? Aku masih pikiran yang tadi di tongkrongan.
gimana ya pas nanti Nadine nolak aku gara-gara cuma bentuk penis? Apa gue cari informasi di rumah sakit aja ya? Oh. Setelah bermonolog dengan dirinya sendiri, Gama mulai mencari informasi tentang rumah sakit terdekat yang menyediakan layanan konsultasi mengenai masalah kelamin. Hingga pada akhirnya, Gama menemukan lokasinya, dan ia memutuskan datang ke rumah sakit tersebut esok hari. Oh, ternyata di sini tempatnya. Tapi besok aja dah. Setelah itu, Gama tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, sepulang nongkrong, Selamat pagi, Dok. Aduh, Dok, saya gimana ya? Saya malu cerita. Tidak apa-apa, Pak. Santai saja. Bapak bisa mulai menceritakan tentang apa saja keluhan yang Bapak rasakan. Jadi gini, Dok, saya merasa punya kelainan dengan alat kelamin saya. Yang terkadang merasa nyeri, terkadang juga tidak. Dan muncul seperti plak di sekitar kulit kelamin saya. Oh, begitu, Pak. Dari penjelasan Bapak barusan, saya masih belum bisa mendiagnosa secara pasti apa yang Bapak idam. Apa kelainan yang Bapak idam dalam alat kelamin Bapak. Nah, alangkah baiknya jika Bapak melakukan tes fisik terlebih dahulu, Pak. Aduh, Dok, gimana ya? Saya malu, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Kami semua yang bekerja di sini bekerja secara profesional. Mari, Pak. beberapa menit kemudian. Jadi gimana, Dok? Apakah ada masalah serius dengan alat kelamin saya? Gini, Pak. Setelah saya melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak seringkali merasakan sakit ketika tadi Bapak sedang erat? Betul, Dok, kadang merasa sakit juga. Baik. Jadi dari pernyataan Bapak barusan dan juga hasil tes fisik yang kita lakukan tadi, saya menemukan timbulnya plak di area penis Bapak dan juga penis Bapak terlihat sedikit bengkok. Maka dari itu, sementara ini saya mendiagnosa Bapak mengalami kelainan pada alat kelamin Bapak, yaitu penis bengkok, Pak. Apa, Dok? Penis bengkok? Iya, Pak. Emangnya penis bengkok itu apa, Dok? Seperti yang Bapak ketahui, penis bengkok. Oh, sebentar, Pak. Nah, ini Pak gambarannya. Jadi, seperti yang Bapak ketahui, penis bengkok merupakan suatu kondisi ketika penis itu timbul plak seperti ini, Pak, plaknya. Nah, seperti yang di sini. Dan plak di sini membuat jaringan di dalam penis itu menjadi kaku, Pak. Nah, sehingga menyebabkan penis tidak bisa tegak pada saat ereksi. Namun ada pula kondisi ketika penis tersebut bengkok, baik itu ke atas, ke samping maupun ke bawah, dalam keadaan tidak ereksi, Pak. Nah, penis bengkok ini disebabkan oleh beberapa faktor, Pak. Yang paling umum yaitu peron. Nah, peron itu sendiri merupakan kondisi penis yang membengkok dikarenakan timbulnya atau tumbuhnya jaringan parut di dalam area penis sehingga menyebabkan penis bengkok. Lalu ada cedera penis, ada kelainan kolagen dan juga ada gangguan autoimun, Pak. Oh, gitu ya, Dok. Tapi penis bengkok tidak perlu pembedahan, ya, Dok? Kalau itu tergantung penyebabnya, Pak. Jika kondisi tersebut diakibatkan oleh cedera sebisa tertentu maupun kecelakaan, maka lebih baik dilakukannya pembedahan. Namun jika kondisi tersebut dikarenakan gangguan autoimun maupun kelainan kolagen, maka lebih baik tidak perlu dilakukan pembedahan. Dan masalah tersebut bukan masalah yang serius, Pak. Bentar, Dok. Kondisi autoimun itu kayak apa ya, Dok? Nah, kalau kondisi autoimun itu merupakan suatu kondisi di mana sel kekebalan tubuh seseorang menyerang dirinya sendiri sehingga menyebabkan jaringan di dalam penis tersebut ikut terserang dan menyebabkan penis tersebut membengkak. Berhubung saya tidak mempunyai riwayat cedera penis, jadi saya tidak perlu pembedahan, dan, Dok? Betul, Pak, tidak perlu dilakukannya pembedahan. Namun baiknya jika Bapak mengkonsumsi obat saja, Pak. Dan sebenarnya penis bengkok itu dapat membaik secara sendirinya. Tidak perlu pengobatannya secara sistematis.
saya jujur saya takut untuk pembedahan, jadi saya beli obatnya saja dok. Boleh Pak, sangat boleh. Nah, kebetulan sekali Pak, saya memiliki resep untuk menangani masalah dalam hal ini. Apakah Bapak berkenan? Semuanya ada dok, kalau gitu saya boleh minta resepnya dok. Ada Pak. Jika seperti itu, tunggu sebentar ya Pak, saya dapatkan dulu resepnya. Nah, ini Pak resepnya. Ada beta-cetiline, ada solusin dan juga ada potasium aminobenzoat. Nah, resep-resep ini bisa ditebus di apotek ya Pak. Dok, bentar dok, tapi fungsi dari obat-obat ini apa ya dok? Nah, kalau beta-cetiline sendiri itu untuk melancarkan peredaran darah Pak. Jika solusin itu untuk mengurangi pembekakan pada penis. Jika potasium aminobenzoat itu berfungsi untuk mengurangi plak yang tumbuh di area penis. Oh, gitu ya dok, terima kasih dok. Iya Pak. Jika sudah ditebus resepnya, jangan lupa dikonsumsi teratur ya Pak. Dok, kalau gitu saya permisi dulu ya dok. Iya Pak, mari. Oh iya Pak. Ya. Jika nanti masih ada keluhan, silakan diperiksakan lebih lanjut ya Pak. Ditakutkan ada masalah yang sama. Permisi dok. Iya Pak, mari. Setelah menjalani pemeriksaan, Gama segera menulis obat yang sudah direkomendasikan oleh dokter. Dia langsung pergi ke apotek terdekat. Namun, tanpa Gama sadari, ternyata ada salah satu temannya yang melihat Gama keluar dari rumah sakit tersebut. Sekarang Beta duduk di kursi. Ia bertanya-tanya sebenarnya kenapa Gama keluar dari rumah sakit tadi. Akhirnya setelah Beta menerka-nerka jawaban kenapa Gama keluar dari rumah sakit, ia memutuskan untuk menelpon Gama saja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pet? Tinggal tumbenan lo ngecat telepon gua. Oh iya, Bang. Tadi gua habis lihat lu baru keluar dari rumah sakit. Emang lu punya penyakit apa? Kagak ada lah Bet, itu aku cuma periksa yang di tongkrongan yang kita bahas. Oh itu, ya udah. Gua kira lu punya penyakit apa. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah memutuskan telepon dengan Gama, Beta merenung. Ia bermonolog dengan dirinya sendiri. Lama udah kerja. Kalau itu kapan lu bersuratnya? Apa kasih besok aja? Besok kerja juga libur sih. Kasih besok aja ini. Dengan rasa insecure yang menggebu-gebu, keesokan harinya Beta mendatangi dokter dengan tujuan ingin memeriksakan kondisinya dan ia berharap akan mendapatkan solusi atas permasalahannya. Ya dok. Iya Pak, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Gimana ya? Kalau Tidak apa-apa ya. Semua dokter di sini bekerja secara profesional. Jadi Bapak ada keluhan apa? jadi dok, saya ada rencana beberapa bulan ke depan mau nikah. Saya punya masalah tentang mengurangi diri saya ini. Saya pernah baca salah satu artikel itu bilang kalau penis kecil standarnya tidak cukup. Saya takutnya tidak bisa memberikan keturunan untuk pada saya. Jadi begini Pak, penis pria dewasa bisa dikatakan kecil apabila ukurannya kurang atau sama dengan 3,6 inci atau sama dengan 9,1 cm. Kalau boleh tahu, berapa ukuran Mr. Fit Bapak? Saya nggak tahu cara mengukurnya dok. Jadi begini Pak, cara mengukurnya. Saat penis rileks, posisikan ujung penis tepat pada titik di penis bertemu dengan perut, lalu letakkan garis dan ukur panjangnya. Jika saat penis ereksi, ukur dari bagian atas testis sampai ke ujung penis. Bapak bisa lakukan pengukuran ini sendiri. Itu yang mana dok? Jadi begini Pak, Bapak lihat gambar di sini. Dalam sistem reproduksi pria ada beberapa bagian Pak. Ada lubang penis, ada kepala penis, ada testis, skrotum, uretra, kelenjar prostat, kandung kemih, dan vaginas. Testis itu letaknya menggantung di belakang penis Pak dan berada di dalam kantung kulit yang disebut skrotum. Testis ini berfungsi memproduksi serta menyimpan sperma dan hormon testosteron. Untuk ukuran testisnya
beberapa menit kemudian. Alhamdulillah semuanya normal. Tidak enak, Pak. Jadi begini Pak, kembali ke pertanyaan awal. Kan Bapak bertanya tuh gimana katanya PSBB itu tidak bisa memberikan keturunan atau kok tidak bisa memasukkan pasangan. Sebenarnya ada beberapa hal yang memengaruhi, apa saja sih yang memengaruhi panjang pendeknya penis itu? Yang pertama itu ada hormon, genetik, kebiasaan, ras, dan juga nutrisi. Sebenarnya penis kecil tidak bisa menjadi patokan subur atau tidaknya pria. Panjang penis juga tidak memengaruhi kepuasan dalam berhubungan seksual. Yang memengaruhi ialah cara bermainnya. Jika Bapak ingin menambah ukurannya, ada dua cara Pak yang bisa dilakukan, yaitu secara mandiri dan juga melalui tindakan medis. Untuk cara mandiri bisa dilakukan jerking atau mengukur penis, mengobras penis, dan juga mengonsumsi info biloba. Untuk tindakan medis bisa dilakukan operasi. Yang pertama ada penuma, yakni menyuntikkan silikon ke dalam batang penis. Yang kedua ada suntik lemak. Lepas itu bagaimana dok? Suntik lemak ini proses pembedahan di mana mengambil lemak dari bagian tubuh lain lalu menyuntikkannya kembali ke dalam batang penis. Ada satu lagi cara Pak, tetapi cara ini terlalu beresiko karena bisa membuat penis tidak tegak saat ereksi. Namanya ligamentolysis. Ligamentolysis ini adalah proses pembedahan di mana memotong beberapa ligamen yang terdapat pada penis. Apakah Bapak berniat untuk menyobanya? Saya takut. Bagaimana kalau saya lakukan Jika takut dalam proses pembedahan tidak apa-apa. Bapak coba lakukan secara mandiri dahulu. Terima kasih atas solusinya. Saya pamit. Ya Pak, hati-hati. Beberapa pekan setelah dari dokter, Beta masih bingung bagaimana cara memuaskan pasangannya nanti. Ia teringat bahwa Delta temannya telah menikah. Jadi ia memutuskan ke rumah Delta untuk meminta saran dan tips bagaimana cara memuaskan pasangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah lu Ben, apa cuma ini? Ya bagaimana? Gua ini cuma doang teman. Walah, udah kita masuk. Ini apa kopi Ben? Ah, enggak usah repot. Gua di sini Mas. Kenapa di sini kita kan? Malah tahun apaan? Jadi gini deh. Habis pulang nongkrong kemarin lah, kepikiran sama masalah ukuran kulitnya. Iya sih, bapak maksud lo. Jadi kemarin gua sempat konsultasi juga ke dokter dan kata dokter memang ada cara misalkan ya, ada cara sendiri sama cara operasi. Yang operasi ada kalau gimana? Tahu gua nih ya, gua seperti itu enggak pengaruh pada kesimpulan masalah puas atau tidak tidur itu juga masalah hubungan nikah. Gua dulu juga begitu. Namun setelah nikah, istri gua jadi tiba istri gua pikir dengan beberapa 3 jam bermain dapat banyak pasangan. Penting gitu ya. Emang sedih kapan? Nah, yang paling penting itu melakukannya dengan lembut. Perempuan tidak suka diberi kasar, mereka butuh sayang. Nah, selain itu ada hobi yang cukup dan juga sederhana. Bahasanya emang beda ya kalau bahas ginian sama yang udah nikah. Apa sih lo? Masih gini tahun depan gua juga masih sekolah 3. Yang kalau udah tua gitu gede muka apa udah juga ya? Enggak kelihatan kalau udah punya kehidupan gitu. Masih kerja nanti kalau begini? Enggak, udah ada dua kok deh. Udah nih pulang sono, udah gue tunjangan tadi. Udah gua pamit. Halo. Salah, ganti lo. Berminggu-minggu kemudian, mereka jarang nongkrong karena kesibukan masing-masing. Ada yang sibuk dengan keluarganya, pekerjaannya, dan ada pula yang sibuk dengan hobinya. Hari ini, mereka sepakat untuk nongkrong karena telah lama tidak bertemu, dan masing-masing dari mereka memiliki surprise satu sama lain. Akhirnya telah lama ketemu lagi cuy. Oh, ibu tidak kangen sama kalian semua. Alah, kangen-kangen apa? Jangan
mah berantem mulu udah. Tahu nih juga mah. Oh iya. Ada surprise deh. Oh iya kan tadi malam kita janjian mau kasih surprise masing-masing kan. Nah, ini aja. Pada bulan ketiga kita keluarin kejutan kita masing-masing. Oke, Mantap. Satu, dua, tiga. Nah, kalian berdua mau nikah? Ya, cuma tanggalnya beda sama kita. Nah, ini foto SD siapa? Lu mau punya anak lagi? Yo, iya anak kedua. Baca udah tua. Nah, ini anak lagi. Kenapa pakai cincin segala? Pakai nanya. Lu tunangan kapan? Kok ada undang kita? Gua udah tunangan bulan lalu, sengaja gak undang kalian. Biar nanti runner ke YouTube dengan kalau istri baru. Ya elah itu mah dulu ya. Kamu yang konten istri gua. Ya. Lanjutnya. Kayak kita hubungan kita bisa awet. Iya nih. Ada banyak sama kita masih bisa ketemu terus, berteman terus. Amin. Sampai ada yang nantiin. Begitulah sekilas kisah keempat sahabat yang telah banyak melewati lika-liku kehidupan bersama. Dengan sabar mereka melewati semua permasalahan yang datang menghampiri mereka. Kebersamaan dan support adalah kunci dari awetnya persahabatan mereka. Penis memiliki beragam ukuran dan ada beberapa hal yang memengaruhi ukuran tersebut seperti genetik, hormon, ras, kebiasaan, dan nutrisi. Ukuran penis kecil tidak bisa menjadi patokan subur atau tidaknya pria. Yang memengaruhi kesuburan ialah pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok, minum minuman beralkohol, jarang berolahraga, usia, dan berat badan berlebih.